menanggapi tuntutan Ya, dari sebagaimana rekan-rekan ikuti, memang kita Lombok Timur ini menjadi daerah yang cukup berat lah dalam menata transformasi dari non ASN ke P3K. Karena memang secara jumlah kita ini masuk 7 besar nasional. Bayangkan selesai seleksi P3K tahap pertama saja kan menyisakan 9.500 sekian. Kita masih menunggu kebijakan di P3K tahap 2 seleksi tahap 2, sehingga nanti baru kita tahu berapa sih sisa tenaga non ASN. Di satu sisi memang teman-teman juga sudah membaca regulasi baik dari Mendagri, Menpan RB maupun dari yang lain. Saya lihat kan teman-teman non ASN di Lombok Timur juga ingin mendapatkan kepastian. Tetapi sebagaimana yang kita katakan, penataan non ASN ini sudah menjadi ranahnya pusat. Kita ini tinggal melaksanakan. Kalau saya jujur mengatakan, sebenarnya kan tidak ada lagi yang diperdebatkan. Pemerintah pusat sangat akomodatif. Pertama soal kepastiannya, kan tidak ada seleksi P3K lagi. Tetapi nanti begitu sudah dikunci berapa tenaga non ASN yang kita selesaikan, semuanya itu akan ada namanya masuk dia di dalam P3K paruh waktu. Memang ada prosesnya apa? Prosesnya itu adalah kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian mengusulkan kepada Menpan RB, tetapi rambu-rambunya sudah ada. Siapa yang diusulkan itu? Ya semua yang masuk di pangkalan data BKN. Makanya saya diprotes, kenapa Pak PJ Lotim kok lambat sekali mengambil statement di publik, di media. Ya pertama saya katakan saya menunggu. Kan surat ini datangnya tanggal 13 Januari. Di satu sisi sebagai pejabat ad interim, saya ini kan ad interim ya, pejabat transisi, saya juga harus berkonsultasi, membangun pemahaman yang sama dengan bupati wakil bupati terpilih. Saat saya jelaskan beliau bahwa posisi sudah ditangani oleh pusat, lalu akan begini, alhamdulillah syukur beliau cepat maklum, amankan. Ya, itulah saya baru tampil di publik. Sebenarnya saya sudah menerima mereka, tetapi mereka juga belum puas mungkin akhirnya dengan orasi. Tapi bukan saya mengatakan setiap silaturahmi kan pasti ada manfaatnya ya. Tetapi bisa jadi karena kalau kita membaca medsos atau mendengar dari cerita ke cerita, biasanya kan tidak lengkap gitu kan. Mungkin ingin mendapatkan penjelasan. Makanya saya juga penjelasan saya tidak berani berdasarkan tafsir saya. Semua berdasarkan apa yang sudah ada tertulisnya. Kalau yang UMK itu bisa memungkinkan nggak kita? Jadi gini, jadi di surat itu kan dikatakan ada klausul-klausulnya. Memang minimal sama dengan UMR, tapi kan ada komanya juga. Di kata-kata disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah itu, rujukan pertamanya adalah sesuai UMR. Tetapi juga ada anak yang kedua, frase yang kedua, apa frasenya? Minimal sama dengan jumlah yang diterima saat ini. Yang penting jangan berkurang. Tadi saya berikan pemahaman kepada mereka, dengan jumlah kita yang belasan ribu, pilih mana seidunya? Mau pilih sesuai kemampuan real APBD 2025, ya itu pasti hanya 2.000-3.000. Tetapi kan pasti pilihan itu adalah sebagaimana arahan pusat kan, angkat dulu semuanya, kasih kepastian semuanya statusnya dulu. Beda, bisa jadi besok ini kan, itu yang saya khawatirkan, kok kita masih menerima 700.000 ya, karena sampai ada istilah mahalan harga gegodoh daripada gaji kita katanya. Tapi saya jelaskan, kan posisi Rosdani masih menunggu. Oke, ada pekerja tukang dapat harian 100.000, tapi dia tidak punya kepastian. Kan kita di PNS ini yang paling utama itu sebenarnya kelebihan kita daripada yang lainnya, mungkin termasuk media ya, mohon maaf, ada kepastian. Nah ini sudah ada kepastian mereka. Kalau dipaksakan Pak PJ dengan UMR dengan 20 belasan ribu ASN itu daerah bisa terancam bangkrut. Bukan bangkrut.